Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai tokoh kemanusiaan dan seorang guru bangsa. Semasa hidupnya, Buya Syafi'i konsisten menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Itu harus hati-hati, tidak segampang itu. Harus hati-hati. Sosok teladan, guru bangsa yang sederhana. Bagi banyak orang, itulah arti seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Semasa hidupnya, Buya Syafi'i dikenal sebagai pribadi yang konsisten membela kebenaran, menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan antar umat beragama. Karir Buya Syafi'i dimulai di organisasi keagamaan Muhammadiyah pada 1995 sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah. 3 tahun berselang, ia menduduki kursi tertinggi kepemimpinan Muhammadiyah periode 1998 hingga 2000. Keberhasilannya memimpin Muhammadiyah berlanjut hingga masa periode 2000 hingga 2005. Ini kan sudah lama ya, merayapnya itu sudah lama, menyusup sudah lama, ini dibiarkan. Usai tak menjabat sebagai orang nomor 1 di Muhammadiyah, Buya Syafi'i tetap fokus dan memperhatikan perkembangan Muhammadiyah, Islam, dan Indonesia melalui masukan dan kritikan. Ia pun mendirikan Ma'arif Institute yang diisi oleh para intelektual muda. Melalui lembaga tersebut, Buya Syafi'i menguatkan pemikiran seputar toleransi, kebangsaan, dan pluralisme. Ia juga kerap menuangkan pemikirannya melalui buku. Gus Dur bahkan pernah memberikan julukan 3 pendekar dari Chicago bagi 3 orang alumni Universitas Chicago yang sama-sama memiliki perhatian khusus tentang keislaman. Julukan tersebut diberikan pada Buya Syafi'i, Nurholis Majid, dan Amin Rais. Di usianya yang sudah menginjak 87 tahun, pemikiran Buya Syafi'i akan selalu dibutuhkan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo bahkan sempat menawarkan Buya Syafi'i mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Namun tawaran tersebut ia tolak. Kepergian Buya Syafi'i adalah kehilangan besar bagi Indonesia. Ucapan duka datang dari presiden, menteri, tokoh publik, dan banyak kalangan. Sosok yang menginspirasi dengan nasihat-nasihatnya yang menyejukkan hati kini telah pergi. Namun, semangat dan ajaran Buya Syafi'i semoga akan selalu terpatri. Selamat jalan Buya. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Sosok Buya Syafi'i Ma'arif tidak cukup hanya dikenang secara pribadi yang hangat dan sederhana. Pemikirannya soal bangsa dan negara menjadi situs warisan pemikiran yang bisa dipelajari dan diteladani oleh kita semua. Buya menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Sementara pemikiran politik Buya dipengaruhi oleh kekagumannya terhadap Partai Islam Masyumi. Meskipun begitu, Buya tidak menghendaki Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terjun langsung dalam dunia politik. Bagaimana momentum transformasi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif? Kami akan mengulasnya bersama Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, dan Ulil Absar Abdallah, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpesdam PBNU. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Pak Anwar dulu. Pak Anwar, mungkin banyak aspek yang kita bisa teladani, kita bisa bedah soal sosok seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Kita ingin tahu mungkin lebih jauh lagi tentang sosok pribadi Buya Syafi'i Ma'arif. Bagaimana sosok Buya Syafi'i di mata Anda? Apa kemudian ajaran yang kemudian paling bermakna bagi Muhammadiyah? Ya, yang pertama kesan pertama ya. Kesan pertama, beliau adalah orang yang sederhana. Ya, yang kedua rendah hati. Yang ketiga adalah seorang yang cendekiawan, intelektual, ulama. Itu kesan pertama ya. Kesan pertama saya, beliau itu adalah ya punya gagasan-gagasan tentang kehidupan keumatan dan kehidupan kebangsaan. Dan nanti mungkin barangkali Pak Ulil bisa mengomentar lebih jauh ya tentang pemikiran-pemikiran yang beliau yang terkait dengan masalah keumatan dan kebangsaan. Baik. Demikian kan barangkali dulu sekedar pengantar awal. Oke, baik Pak Anwar. Mas Ulil, mungkin tadi langsung dilempar dari Pak Anwar ini, kita tahu tentunya ya ajaran Buya tidak hanya untuk Muhammadiyah tapi juga untuk semua umat Muslim begitu ya. Menurut Mas Ulil, apa kemudian ajaran atau warisan ajaran
seorang Buya Syafi'i Ma'arif yang patut kita teladani? Terima kasih. Yang pertama adalah Buya Syafi'i ini saya sebut sebagai tokoh jembatan penghubung ya. Dia adalah dia itu adalah jembatan penghubung. Jembatan penghubung sama antara teman-teman Muslim dengan kelompok-kelompok di luar Islam dalam kegiatan-kegiatan dialog antar agama. Beliau sangat aktif sekali di dalam perjumpaan antara teman-teman Muslim dengan teman-teman dari Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, seterusnya. Tetapi dia juga jembatan penghubung, dan ini bagi saya paling penting ya, atau lebih penting lagi. Dia jembatan penghubung di antara dua ormas besar Islam yang selama ini kita sebut sebagai pilar moderasi Islam di Indonesia, yaitu NU Muhammadiyah. Ya. Saya berkomunikasi lumayan sering dengan Buya Syafi'i melalui telepon, SMS, WA, dan seterusnya. Beliau itu ingin agar hubungan, komunikasi, silaturahmi antara teman-teman NU dan Muhammadiyah itu jaga terus. Oke. Mas Ulil, terakhir komunikasi dengan almarhum kapan dan apa kemudian mungkin diskusi yang paling membekas begitu, Mas Ulil? Setiap kali bertemu dengan Buya, saya biasanya kalau ketemu langsung itu di Masjid Nogotirto di Jogja, di perumahan beliau. Jadi kalau kita ke Masjid Nogotirto jamaah maghrib di sana pasti ketemu dengan Buya, karena Buya itu selalu jamaah masjid di Masjid Nogotirto. Dan kalau kita mau bertemu dengan beliau itu antara maghrib sampai isya. Jadi habis sholat maghrib kita bisa bertemu dengan beliau, ngobrol segala macam, diteruskan dengan jamaah sholat isya, dan diteruskan nanti kalau masih ada waktu ya beliau akan ngobrol sampai seterusnya. Nah, terakhir saya ketemu beliau itu sebelum Ramadan, juga sama di Masjid Nogotirto, dan selalu kalau ketemu beliau ada dua hal yang selalu saya ingat-ingat. Pertama, Buya Syafi'i itu gundah terus dengan keadaan. Jadi beliau itu resah dengan keadaan. Ini menunjukkan bahwa beliau ini secara pikiran itu aktif terus ya, memikirkan keadaan bangsa ini, memikirkan keadaan umat Islam. Itu yang pertama. Dan memang kegundahan Buya Syafi'i itu kadang-kadang, bahkan sering ya, berbau pesimis. Jadi melihat keadaan yang yang kurang beliau sukai, yang tidak ideal, banyak pesimis. Tetapi pada saat yang sama beliau juga menunjukkan optimisme, yaitu masih adanya anak-anak muda yang cinta Indonesia, cinta Islam, cinta kepada pemikiran-pemikiran Islam yang progresif dan seterusnya. Itu beliau senang sekali. Selalu dia mengatakan agalah situasi dan kondisi seperti ini. Jadi dia ini antara optimis dengan pesimis, selalu begitu itu ya. Oke, baik, Pak Anwar, Anda menangkap hal yang sama apabila kemudian saat berinteraksi begitu ya dengan Buya, atau kemudian ada diskusi yang kemudian menindaklanjuti apa yang kemudian disampaikan oleh Buya. Anda menangkap hal yang sama, ada kegundahan tapi juga ada optimisme di situ? Ya, Mas Ulil saja yang dari NU melihat ya kegundahan beliau, apalagi saya ya sebagai sesama organisasi. Jadi pengetahuan umum saya sudah menjadi terang benderang ya. Memang beliau itu yang terombang-ambing di antara ya optimisme dan pesimisme ya. Karena beliau melihat ya ada ketidakseriusan ya dari banyak ya negeri ini untuk melaksanakan falsafah dan hukum dasar di negeri ini secara serius dan bersungguh-sungguh. Tapi beliau juga melihat ada tokoh-tokoh muda ya yang punya idealisme untuk menegakkan ya falsafah dan hukum dasar negeri ini secara lebih serius. Jadi memang ada ketegangan pada diri beliau ya. Ya, sehingga kita lihat Pak Syafi'i Ma'arif
ya ya apa ya, sering mengalami stres juga di wajah beliau, tampak juga ada kerut-kerut di kening beliau ya. Apalagi kalau seandainya beliau itu sudah melihat apa ya, kekecewaan beliau sudah menumpuk ya, maka ya keluarlah kata-kata yang memang menurut saya menghunjam hati ya. Oke, apa Menghunjam misalnya? hati, gitu. Oleh karena itu bagi saya ya pemikiran-pemikiran dan kegelisahan-kegelisahan beliau harus dijawab lah ya. Iya. Menurut saya solusinya ada ya. Konsisten dan konsisten saja melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu ya. Nah, oleh karena itu di negeri ini harus kita usahakan untuk kita ciptakan ya satu kehidupan berbangsa dan bernegara di mana seperti disampaikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa ya. Jadi nilai-nilai dari ajaran agama ya yang kita singkirkan ya, tetapi kita bawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena begitu amanat konstitusi kan. Pasal 29 ayat 1 itu, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai dari ajaran agama tidak boleh diabaikan oleh para pemimpin di negeri ini. Oke. Nah, tetapi kan kita sadar, beliau kan juga sadar ya bahwasanya agama di negeri ini kan tidak hanya satu ya, tetapi minimal yang diakui oleh negara kan ada 6 ya. Nah, oleh karena itu yang sangat menonjol tampak oleh saya dalam pemikiran beliau itu adalah ya, dan supaya negeri kita ini berjalan dengan baik ya, ayo kita bertoleransi ya. Kita saling hormat menghormat. Mungkin orang mengatakan bahwa Pak Marif ini punya paham pluralisme ya. Tetapi menurut saya bukan pluralisme. Setelah saya baca-baca ya, kan sebenarnya bukan pluralisme ya. Beliau mengakui akan adanya pluralitas gitu ya. Dan silakan saja masing-masing konsisten dan konsekuen serta percaya dengan agama, ajaran agama yang masing-masing. Tetapi di antara kita sesama kita, para pemeluk agama yang ada di negeri, ayo saling percaya gitu. Mari kita saling bertoleransi, saling memahami, supaya ada understanding ya, sehingga kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian di negeri yang sama-sama kita cintai begitu. Oke. Sementara dalam paham sebagian orang yang namanya pluralisme itu menganggap semua agama benar ya. Saya tidak percaya bahwa Pak Syafi'i Ma'arif punya pandangan seperti itu. Yang saya percaya adalah beliau yakin bahwa agamanya lah yang paling benar. Dan silakan orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha meyakini, orang Konghucu meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar gitu ya. Oleh karena itu mari kita hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu dengan mentinggi sikap saling hormat menghormati. Oke. Nah, jadi menurut saya ya paham beliau bukan pluralisme menurut saya, tetapi menghormati pluralitas dengan mengembangkan sikap bertoleransi. Saya begitu, terima kasih. Oke, Anda sepakat dengan itu, Mas Ulil, apa yang kemudian ajaran atau kegelisahan begitu ya yang selama ini dirasakan Buya ini bisa di solusinya ya, seperti disampaikan oleh Pak Anwar tadi, bahwa utamanya adalah pahamnya adalah soal toleransi umat beragama. Ya, salah satu kegelisahan Buya Syafi'i memang menyangkut kondisi kehidupan keberagamaan di Indonesia ya. Hubungan antara kelompok Islam dengan kelompok-kelompok lain, kemudian persepsi atau pemahaman yang muncul di sebagian kalangan teman Muslim yang itu dianggap beliau tidak tepat ya, sehingga beliau banyak mengkritik misalnya gejala fundamentalisme, radikalisme, dan politisasi agama untuk tujuan-tujuan politik dan seterusnya. Beliau sangat straightforward ya. Dia tanpa, kalau dalam bahasa Jawa itu dia blokosut. Dia itu terus terang karena beliau ini orang Minang, Sumatera Barat ya. Jadi beliau ini walaupun lama tinggal di Jogja, tapi Buya Syafi'i itu mengkritik sesuatu ya terus terang, belak-belakan tanpa ada ngaling-ngaling. Asli Minang kan ya. Kadang-kadang menggunakan bahasa yang agak keras kadang-kadang ya, terutama kalau beliau menyampaikan ceramah dan pidato. Jadi beliau seringkali menyampaikan, melontarkan kritik-kritik terhadap pemahaman-pemahaman keislaman
di kalangan sebagian teman-teman Muslim yang dianggap beliau itu tidak tepat. Jadi misalnya masalah masalah misalnya munculnya paham-paham tentang kekhilafahan misalnya. Beliau dengan tegas sekali mengkritik itu. Jangan lupa Buya Syafi'i itu dulunya ketika muda beliau itu pandangannya adalah bahwa beliau mendukung konsep negara Islam. Oke. Tapi beliau berubah ketika beliau belajar di Amerika di bawah asuhan seorang sarjana Muslim yang sangat penting dari Pakistan, Profesor Fazlur Rahman, dan beliau berubah. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia membawa paham tentang politik Islam yang sudah berbeda, dan itu dipertahankan sampai beliau wafat sekarang ini. Oke. Apa kemudian artinya momentum apa yang kemudian membuat Buya ini akhirnya bertransformasi pemikirannya kalau begitu, Mas Ulil? Saya kira manusia itu biasa mengalami evolusi di dalam gagasan dan pandangan ya. Buya Syafi'i itu mengalami transformasi yang cukup menurut saya cukup fundamental antara Syafi'i muda dan Syafi'i yang matang ya pada periode belakangan. Nah, apa beliau mengalami transformasi? Saya kira karena bacaan dan refleksi beliau terhadap situasi di Indonesia. Beliau melihat bahwa masa depan Indonesia dan masa depan Islam itu bagi beliau adalah, ini saya menarik, Buya Syafi'i ini seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat konsisten memegangi prinsip Muhammadiyah, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi kembali kepada Quran dan Sunnah di dalam interpretasi beliau yang ala Fazlur Rahman, yaitu kembali kepada Quran sebagai sumber etik, ya, bermoral. Karena itu beliau selalu mengatakan bahwa umat Islam ini bisa bangkit dari keterpurukannya sekarang ini ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran sebagai sumber moral etik. Sumber moral etik. Artinya Quran yang difahami bukan semata-mata sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber moral etik yang menginspirasi bangsa, menginspirasi umat Islam untuk lebih maju mengatasi keadaan-keadaan ketertinggalannya sekarang ini. Nah itu pandangan yang menurut saya sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Profesor Fazlur Rahman yang merupakan guru dari dua cendekiawan Muslim yang lain, yaitu Profesor Nur Khalid Majid dan Pak Amin Rais. Jadi ada tiga pendekar, menyebutnya dalam tulisan beliau di Tempo, menyebutnya sebagai tiga pendekar dari Chicago. Ya, Syafi'i Ma'arif, Cak Nur, dan kemudian Amin Rais. Ya, ini kenangan Gus Dur mengenai Buya Syafi'i yang saya kira patut dibaca kembali dalam kolomnya di majalah Tempo dulu ya, tahun 80-an. Oke, Pak Anwar, bagaimana kemudian memaknai transformasi seorang Buya Syafi'i Ma'arif dalam pemikirannya? Ya, saya rasa wajar-wajar saja ya. Mas Ulil kan juga bertransformasi ini. Mas Ulil kan juga mengalami gesekan-gesekan pemikiran ya. Yang sangat wajar saja ya. Apalagi beliau semulanya hanya ada di Indonesia. Kemudian beliau pergi ke Amerika menuntut ilmu, bertemu dengan orang-orang hebat ya, sehingga terjadilah tesa, antitesa dan sintesa ya. Dan seperti dikatakan oleh Mas Ulil tadi ya, ternyata beliau sampai akhir hayatnya ya tetap berpegangan dengan kesimpulan terakhir beliau ya. Setelah berdialog dengan Fazlur Rahman ya, setelah berguru dengan Fazlur Rahman ya, di mana beliau itu ya, kalau memakai istilahnya Profesor Dr. Din Samsudin dalam disertasi itu ya, politiknya Pak Syafi'i politik alokatif politik ya. Jadi beliau tidak menginginkan tidak perlu ada form ya. Tapi yang penting bagaimana substansi ya. Jadi ada orang yang punya pandangan menginginkan dibentuknya negara Islam dan substansi juga negara Islam gitu. Tapi juga ada orang menyatakan ya tidak perlu bentuknya negara Islam tetapi substansinya gitu ya. Saya rasa Bung Hatta mungkin masuk kategori yang terakhir ya. Dia tidak menginginkan perluannya ada negara Islam. Tetapi nilai-nilai dari ajaran Islam itu bisa tegak dan ditegakkan.
Dan saya melihat Pak Syafi'i Ma'arif yang melihat bahwasannya ya negara ini sudah on track ya, tinggal kita mengisinya begitu kan. Dan itu dimungkinkan ya, berdasarkan konstitusi kita itu dimungkinkan ya, karena falsafah kita kan Pancasila ya, hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45 ya, tinggal sekarang bagaimana kita mengisi negara Republik Indonesia ini dengan nilai-nilai yang luhur. Salah satu sumber nilai itu belajar agama. Itu Pak Syafi'i Ma'arif tidak melihat ada pertentangan antara agama dan negara ya, atau antara negara dengan agama, karena keduanya bisa sejalan seiring gitu, di mana nilai-nilai ajar agama mewarnai ya kebijakan dan jalannya sebuah negara yang kita sebut dengan negara republik. Ya. Bagaimana kemudian bisa melaksanakan ajaran itu begitu, agama dan juga negara itu berjalan beriringan begitu Pak Anwar? Ya tahun 90-an ya, tahun 1990-an di koran Pelita ya, itu Profesor Dr. Ki Haji Liafi membuat analisis tentang Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen ya. Kata Prof. Liafi, tidak ada satu pasal di dalam Undang-Undang 45 itu yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Kenapa tidak ada yang bertentangan? Ya karena itu memang dibuat oleh orang-orang Islam. Tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari kawan-kawan kita yang tidak beragama Islam gitu. Dan itu adalah titik temu ya. Dan Nabi Muhammad pun ketika di Madinah kan juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi teman-teman beliau dari Yahudi dan Nasrani kan begitu ya. Begitu juga di negeri kita ya, yang sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan Pancasila, dijadikan sebagai falsafah dan hukum dasar kita Undang-Undang 45. Jadi ada kompromistiknya, ada komprominya, tetapi tanpa mengorbankan akidah dan keyakinan daripada ajaran agama Islam. Saya rasa itu suatu hal yang sangat bagus sekali ya, yang sudah dilakukan oleh para devoning father kita. Dan Syafi'i Ma'arif menurut saya dalam perjuangan juga seperti itu ya. Beliau dikatakan tadi oleh Mas Ulil melakukan kontak komunikasi dengan kawan-kawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya ya, tetapi beliau tetap dengan jati dirinya sebagai seorang Muslim yang baik dan taat terhadap ajaran agamanya. Oke. Kita akan break dulu. Kita tahu bahwa Buya Syafi'i Ma'arif berperan besar dalam demokrasi dan juga politik di tanah air. Kita akan elaborasi lebih lanjut lagi terkait bagaimana peran Buya Syafi'i Ma'arif dalam politik praktis di tanah air. Tapi kita harus break dulu. Saat lagi kami akan segera kembali. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog. Pak Anwar, kalau kita mengingat testimoni Buya Syafi'i Ma'arif soal bagaimana kemudian dia tidak menginginkan Muhammadiyah ini untuk terjun dalam politik praktis, tapi kemudian memberikan restunya begitu ya bagi kader-kader Muhammadiyah untuk terjun dalam politik praktis. Nah, ini bagaimana kemudian menerjemahkannya? Ya kalau Muhammadiyah ikut berpolitik ya maka berarti Muhammadiyah menciptakan musuh. Sementara Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Bukan untuk mengajak orang dan mempersatukan orang. Tapi kalau seandainya Muhammadiyah sudah berpolitik ya berarti Muhammadiyah sudah berpihak ya. Oleh karena itu ya, tetapi Muhammadiyah bukan tidak boleh orang-orang Muhammadiyah bukan tidak boleh berpolitik. Orang Muhammadiyah silakan saja, tapi jangan mengatasnamakan organisasi ya. Dan ya kalau seandainya mereka mau berpolitik ya mereka harus melaksanakan politik itu dengan beretika dan berakhlak. Itu pesan apa yang tampak oleh saya. Dan Pak Syafi'i itu sangat marah ya kalau mendengar ada orang yang perilakunya itu tidak sesuai dengan ketentuan dari ajaran agama, misalkan melakukan korupsi gitu ya. Wah marah itu, betul-betul marah begitu. Kalau ada orang yang anggap dekat dengan dirinya kemudian korup ya, sudahlah. Itu ya dapat saya melukiskannya bagaimana marahnya gitu ya. Yeah. Oleh itu bagi Pak Syafi'i Ma'arif itu mengapa beliau kadang-kadang sedih, kadang gembira melihat bangsa ini? Karena
banyak sekali persoalan yang ada di bangsa ini. Secara garis besar saya lihat yang dia keluhkan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah adanya radikalisme terorisme. Yang kedua adalah maraknya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme ya. Yang ketiga berkembangnya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila itu saya lihat yang beliau risaukan tidak hanya khilafah ya. Tapi adalah juga paham liberalisme kapitalisme dan paham-paham ya yang ya tidak sesuai dengan ajaran agama kita gitu. Nah, oleh karena itu bagi beliau ya kalau seandainya paham-paham ini tidak dieliminir gitu ya, maka tidak mustahil ya paham kita yang mentinggi Pancasila dan Undang-Undang 45 itu akan terkikis gitu. Dan kalau seandainya itu terkikis ya, maka eksistensi bangsa ini ya terancam gitu. Jadi saya melihat ya eksistensi bangsa ini di mata Pak Syafii akan terancam oleh 3 hal besar ya. Yang pertama radikalisme terorisme ya. Yang kedua adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Yang ketiga adalah adanya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila ya. Bangsa kita. Saya itu ya. Hal yang nampak oleh saya ya. Yang sangat menonjol. Oke, Mas Ulil, kalau kemudian tadi bicara soal politik praktis, tadi Pak Anwar menggambarkan bagaimana marahnya Buya jika ada kemudian yang kader-kader Muhammadiyah yang terjun dalam politik praktis tapi kemudian tidak beretika dan juga tidak berakhlak. Apakah kemudian itu menyebabkan mungkin tantangan sehingga lebih baik membuat jarak begitu ya dengan politik praktis? Ya Syafii ini memang kalau menggunakan istilah yang dulu pernah dipakai oleh almarhum Arif Usman ya, itu adalah sosok cendekiawan yang mah di awan. Ya. Dalam pengertian beliau ini memang mencoba menegakkan diri sebagai sosok yang tidak terlibat terlalu jauh di dalam politik kekuasaan. Dan bagi beliau politik itu bukan politik kekuasaan tetapi politik nilai. Karena itu yang diperjuangkan oleh Buya Syafii bukan politik kepartaian tetapi politik nilai, politik politik berdasarkan norma-norma yang beliau ambil dari inspirasi yang berasal dari Quran ya. Saya menyebut Buya Syafii ini tokoh yang Pak Anwar Abbas ya. Puritan tapi dalam pengertian yang positif karena istilah puritan kadang-kadang itu sering dimaknai secara negatif. Puritan dalam pengertian Buya Syafii ini dalam kehidupan pribadinya itu keras dalam pengertian menerapkan standar nilai yang tinggi, sederhanaan, kemudian dia tidak rela dan sangat melakukan kritik keras ya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Kita membaca beberapa artikel beliau misalnya kolom-kolom di koran Kompas yang beliau ini kan dianggap sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Ya. Tetapi beliau juga tidak segan-segan untuk melakukan kritik kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini sosok yang tadi itu cendekiawan yang berumah di angin dalam pengertian beliau ini ya nggak segan-segan jika ada penyelewengan moral beliau ini menyuarakan azan, menyuarakan panggilan moral untuk mengingatkan itu dan tidak lelah-lelah melakukan hal itu karena itu kalau ketemu dengan Buya Syafii itu selalu kegundahan itu terasa sekali, kegundahan terhadap praktek kehidupan politik di Indonesia, praktek ekonomi yang oligarkis misalnya itu sangat buat Buya Syafii gundah sekali. Nah, tetapi juga beliau itu puritan dalam pengertian lain. Puritan dalam standar moral pribadinya yang keras sekali, menegakkan standar moral yang tinggi. Beliau anti korupsi, anti KKN, anti kemewahan hidup. Itu luar biasa, kesederhanaan hidupnya itu dikenal banyak orang. Ya. Tetapi beliau juga puritan dalam pengertian yang lain. Beliau itu saya sebut sebagai pemikir yang sangat Qur'ani. Tadi saya sebut ya, Buya Syafii itu tokoh besar seorang sarjana dari Pakistan yang menjadi guru beliau, Profesor Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu salah satu gagasannya adalah bahwa umat Islam perlu kembali kepada Quran. Juga hadis, tetapi Quran yang difahami sebagai moral etik.
bukan semata-mata sebagai sumber halal haram, tetapi sebagai sumber moral etik. Nah, Buya Syafi'i itu, saya bertemu berkali-kali dengan beliau itu masih menegaskan prinsip ini. Umat Islam harus menjadikan Quran sebagai sumber moral etik. Dalam pengertian apa? Umat Islam harus dipandu dengan pandangan-pandangan pandangan dunia yang bersifat Qurani. Pandangan dunia yang Qurani ini tidak menyebabkan Buya Syafi'i itu kemudian menjadi sosok yang tertutup. Ya, tadi saya sebut Buya Syafi'i ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain, terlibat di dalam dialog antar agama, tetapi juga beliau ini menjaga hubungan yang sangat baik dengan teman-teman NU. Beliau ini bersahabat akrab dengan kuasa ya, Gusmus ya. Keakraban beliau dengan Gusmus itu sangat tampak sekali, dan Gusmus juga sosok besar di NU yang sangat menghormati Buya Syafi'i, dan juga sebaliknya. Makanya saya menganggap tokoh ini bagi saya simbol dari dua pilar keislaman yang mencerahkan di Indonesia, ya dua sosok ini menurut saya. Alhamdulillah kita masih punya sosok yang satunya, Gusmus. Buya Syafi'i sudah tidak ada. Kita berdoa semoga Gusmus diberikan umur panjang dan kesehatan. Tetapi Buya Syafi'i ini bagi saya adalah tadi itu simbol puritanisme nilai, dan ketika beliau memandang Indonesia itu juga puritan sekali. Dalam pengertian dia memakai standar moral yang kalau ada penyelewengan, Buya Syafi'i langsung pertama kali yang meniupkan sempit. Gitu. Oke. Menjaga nilai puritan itu kalau disebutkan Mas Ulil tadi, apakah mungkin itu salah satunya yang menyebabkan Buya juga akhirnya tidak menerima pinangan menjadi Watimpres misalnya begitu, Mas Ulil? Betul. Ini saya terus terang sebagai orang NU ya, kagum kepada sosok ini karena ketegaran moral Buya Syafi'i ini. Saya ingin berbicara kepada teman-teman NU ya, terutama aja kan sudah jelas. Saya ingin berbicara kepada teman-teman NU ini. Ada baiknya menjadikan Buya Syafi'i ini juga sebagai sebagai cermin moral, menegakkan standar moral yang tinggi di dalam kehidupan personal, tetapi juga di dalam kehidupan publik ya. Dua-duanya beliau ini konsisten. Saya salut sekali kepada Buya dalam hal ini ya, dan ya kita kehilangan tokoh yang punya kemampuan untuk konsisten seperti ini. Ini ideal banget. Buya Syafi'i itu pandangannya terbuka, pemikiran keislamannya maju, pandangan tentang keindonesiaannya juga oke, tetapi juga akhlak pribadinya dan akhlak sosialnya juga oke. Kombinasi seperti ini tidak mudah kita jumpai pada banyak tokoh kadang-kadang. Iya, tantangannya adalah bagaimana kemudian membuat ajaran-ajaran warisan dari Buya Syafi'i Ma'arif ini terus dijalankan oleh generasi selanjutnya. Nah, ini bagaimana, Pak Anwar? Ya, bagi saya sosok Buya Syafi'i Ma'arif adalah sosok generasi Paja. Tahu generasi Paja? Generasi Paja itu generasi Padang Jawa ya. Saya juga Padang Jawa, kebetulan Pak Orang Anwar. Padang itu biasanya lebih mengedepankan pendekatan teologis ya. Dan kalau orang Jawa itu lebih mengedepankan pendekatan fikih. Fikih itu sangat sangat toleran, tetapi kalau teologis itu biasanya agak hitam putih ya. Saya melihat Pak Syafi'i ini hitam putih juga beliau ya. Pemikiran beliau hitam putih juga nampak, tetapi sudah beliau transformasikan dengan mempergunakan pendekatan yang fikih ya, yang toleran gitu kan. Inilah generasi Paja ya, generasi Padang Jawa. Kalau Mas Ulil kan generasinya generasi Jawa saja ya, bukan generasi Padang. Jadi mestinya Mas Ulil dipadangkan juga. Buya Syafi'i Ma'arif sudah dijawakan, orang Padang sudah dijawakan. Tapi Mas Ulil Afsar ini masih Jawa dan belum dipadangkan. Jadi menurut saya ya, kalau kita tukan orang-orang generasi pelanjut ya, yang Jawa dipadangkan, yang Padang dijawakan begitu, sehingga akhirnya ya terbentuklah bukan ethnicity maksud saya ya, budaya ya.
budaya. Jadi orang Padang itu kan sangat terbuka ya. Oleh karena itu kalau seandainya ada sesuatu yang bagi dia tampak tidak berkenan ya, dia sampaikan saja. Itulah Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya. Tapi saya lihat beliau juga punya unggah-ungguh, saya lihat ya, punya toleransi, dan beliau ya tidak cepat menampik dan menolak ya pendapat orang yang berbeda dengan beliau. Bahkan beliau membiarkan saja pendapat anak-anak muda yang menentang beliau ya, dibiarkan saja begitu. Nah itu saya itu budaya yang berkembang di Jawa itu seperti itu menurut saya. Tapi saya tidak tahu lah apa saya salah dalam memahami ya. Oleh karena itu ya bagi saya ya antara terbuka dan tertutup gitu ya, antara kaku dan toleran. Nah itulah Buya Syafi'i Ma'arif ya. Dan saya menyebutnya generasi paja gitu, generasi Padang Jawa. Makasih. Mas Ulil silakan ditanggapi. Ya, Mas Ulil. Ya, saya kira betul yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas. Buya Syafi'i ini Padang yang Jawa, Jawa yang Padang. Menarik sekali itu. Salah satu aspek kejawaan Buya Syafi'i itu antara lain yang saya lihat ya. Beliau itu saya tahu punya ketidaksepakatan dengan beberapa tokoh-tokoh di dalam Muhammadiyah. Tapi beliau tidak pernah menampakkan itu secara publik ya. Beliau ya beda pendapat ya biasa itu. Jadi beliau tidak kemudian konfrontasi dengan sama tokoh Muhammadiyah secara terbuka itu sama sekali tidak. Beliau ya jaga perbedaan itu secara batas saja. Bahkan beliau jarang mengemukakan kritik beliau kepada sesama tokoh Muhammadiyah itu jarang. Ya. Ini saya kira etos atau semangat kejawaan pada Buya Syafi'i. Tetapi juga kepadangan beliau juga sangat nampak, yaitu di dalam ketegaran moral. Seperti Bung Hatta itu. Saya kira Buya Syafi'i itu salah satu tokoh idolanya adalah Bung Hatta ya. Saya rasa ya. Oke, ada banyak hal kemudian, ada banyak nilai ajaran yang kemudian bisa kita teladani dari seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Tantangannya adalah bagaimana kemudian menciptakan tokoh atau sosok-sosok Buya selanjutnya, terutama juga untuk generasi masa depan sehingga ini tidak putus dan terus dilanjutkan. Nah, saya ingin minta komentar dan juga pemikiran dari Pak Anwar dan juga Mas Ulil terkait hal ini. Ke Pak Anwar dulu, silakan. Ya, saya secara pribadi juga punya pengalaman dengan beliau ya. Dan itu sangat membekas bagi saya dan sangat mempengaruhi cara pikir dan cara pandang saya juga ya. Itu tahun 1906. Jadi beberapa tahun sebelum reformasi ya. Anak muda Muhammadiyah ada acara di kantor pusat yang ada di Jakarta ya. Beliau sebagai narasumber dan beliau menyatakan bahwasanya Muhammadiyah itu bukan hanya gerakan Islam, bukan hanya gerakan dakwah marmarnya, adalah gerakan ilmu gitu kan. Nah, seperti kita bersama ilmu itu kan isinya kebenaran kan. Itu berarti Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan Islam, gerakan dakwah, tapi juga gerakan yang memperjuangkan, menegakkan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran gitu. Oleh itu bagi saya ya itu berpesan supaya anak-anak muda Muhammadiyah memperhatikan masalah ilmu ya, dan ilmu itu ya karena itu adalah kebenaran itu harus dibawa ke dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan organisasi ya. Saya pemikiran seperti ini ya juga tidak hanya Muhammadiyah Indonesia tetapi juga untuk umat dan bangsa ya. Bagaimana kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya mengedepankan ilmu ya, mengedepankan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, saya sangat terganggu ya. Ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berkeadilan, yang tidak tinggi kebenaran itu ya. Itu saya langsung terganggu saya itu ya. Bagi saya Pak Syafi'i Ma'arif pun juga seperti itu. Saya sering juga berdiskusi dengan beliau. Beliau itu sangat peka sekali ya. Sensitif sekali itu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkeadilan, tidak mentinggi prinsip kebenaran, itu telinga beliau langsung naik gitu ya. Langsung merah telinga beliau gitu. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, manusia sangat penting ya. Kalau kita menginginkan persatuan dan kesatuan kita tetap lestari ya. Karena manusia titik sadar kalimatul sawa kita adalah ya
pada kata keadilan dan kebenaran ya. Selama pemerintah itu berbuat adil dan berbuat benar, pasti Syafi'i Ma'arif mendukung, ada enggak itu. Oke. Tetapi begitu pemerintah termasuk Pak Jokowi misalkan begitu ya melakukan hal-hal yang menyimpang dari itu, pasti dia berteriak. Makanya kadang-kadang orang bingung juga, ini Pak Syafi'i Ma'arif ini pendukung Jokowi itu penentang Jokowi kan, kadang-kadang bingung juga kan. Iya. Kalau kita paham cara berpikir beliau, tidak ada yang harus dipertanyakan tentang dari beliau ya. Kalau kita berbuat benar, dia pasti puji. Saya terus terang saja, saya tidaklah termasuk tokoh yang sering sejalan pemikiran saya dengan beliau ya. Bahkan kami sering berdebat gitu ya. Tapi kalau seandainya saya benar, gitu. Bahkan ada orang dekat dia datang kepada khusus menyampaikan bahwa apa yang saya gagas itu beliau setuju, beliau dukung. Padahal penyimpanan orang ya beliau sering tidak mendukung saya. Itulah kejentelanan beliau ya. Padakisme dan Jawaismenya digabung gitu. Iya. Tegas, tegar gitu ya. Kemudian kedua ya toleran juga gitu, mengakui ya. Mengakui kalau orang benar ya diakui. Bagi saya ya menciptakan, mempertemukan dua budaya ini ya. Itu tidak menarik juga karena dia budaya itu dipertemukan ya, dia melahirkan sosok manusia yang wise ya, yang wise menurut saya ya. Jadi jangan budaya di negeri kita ini didominasi oleh satu budaya saja menurut saya ya. Jadi kita kaya dengan budaya ya, oleh karena itu interaksi budaya menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Ada budaya dari Aceh, ada yang budaya dari Kalimantan, Papua, ya itu kita coba apakan. Saya intinya sama ya, hanya dua saya, ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Dan terbuka dan tertutup, kapan kita terbuka, kapan kita tertutup gitu kan. Menurut saya, jadi akhirnya hidup itu menjadi indah karena dia berupa seni jadinya ya. Seni dalam menjalani hidup dan kehidupan, seni berkata, seni berbuat gitu. Itu seni, kata Profesor Dr. Mukti Ali Mbak ya, seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Pak Syafi'i Ma'arif itu menurut saya ya tidak mampu memadukan ketiga hal itu ya. Ketika kita baca tulisan beliau ya, diksi-diksi yang dia pergunakan itu indah ya, menurut saya indah ya. Tapi beliau tetap mendukung prinsip ilmiah gitu kan. Dan prinsip ilmiah yang beliau sampaikan itu disinarinya dengan ajaran agamanya ya. Jadi dia merajut ini dan ilmu yang dicerahi dan disinarinya dengan ajaran agama dan keyakinannya. Menarik bagi saya sosok beliau ini ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Anwar. Kenapa kemudian sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini menjadi jembatan penghubung, karena memang juga memahami budaya tadi ya disampaikan oleh Pak Anwar, budaya Jawa dan juga Padang. Mas Ulil, silakan. Saya ingin statement yang terakhir tentang Buya Syafi'i ini. Salah satu warisan Buya Syafi'i yang saya kira patut dibaca oleh, karena ini kita akan kepingin beliau. Yang penting untuk dibaca adalah hasil disertasi Buya Syafi'i ketika kuliah di Amerika di Chicago, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit oleh LP3IS, judulnya adalah Islam dan Masalah Kenegaraan. Itu di situ, itu Buya Syafi'i tidak sekedar hanya membahas mengenai soal perdebatan tentang dasar negara pada sidang-sidang konstituante tahun 50-an, tetapi juga menuangkan gagasan-gagasan beliau sendiri tentang bagaimana peran Islam dalam politik, tentang demokrasi, tentang tentang kepartaian dan seterusnya. Itu di situ kita akan membaca gagasan-gagasan awal beliau, termasuk salah satu yang beliau sampaikan dalam disertasinya itu adalah yang versi Indonesia ya. Beliau mengatakan bahwa umat Islam itu mengalami kebuntuan atau berhenti berpikir selama 1000 tahun. Itu pernyataan yang beliau sampaikan ketika baru di Chicago dalam wawancara dengan majalah Prisma. Saya baca itu ketika saya masih di pondok pesantren di daerah sana di Pati ya. Itu pernyataan yang betul-betul menggugah ya. Umat Islam berhenti berpikir selama 1000 tahun. Makanya Buya Syafi'i itu senang sekali jika ada anak-anak muda Islam, anak-anak muda Muslim yang
yang mencari, berpikir, membaca dan terus melakukan eksplorasi gagasan. Itu senang sekali karena itu beliau mendirikan Ma'arif Institute yang mewadahi anak-anak muda yang berpikir secara kritis ya. Beliau senang jika ada anak-anak muda seperti ini baik di NU maupun di Muhammadiyah. Yeah. Jadi beliau selalu menekankan pentingnya hubungan antara NU Muhammadiyah dan antara anak-anak NU Muhammadiyah dan juga anak muda Islam dengan kalangan-kalangan di luar Islam ya. Saya lihat ya Syafi'i senang kalau ada anak-anak muda itu berpikir. Baca, berpikir, melakukan eksplorasi gagasan. Karena itu yang dikatakan beliau ketika baru pulang dari Chicago di Indonesia tahun berapa, 84 atau berapa ya. Beliau mengatakan umat Islam berhenti berpikir selama 1000 tahun. Oke, baiklah. Artinya langkah awal kemudian untuk menjalankan nilai-nilai ataupun ajaran yang diwariskan oleh Buya Syafi'i Ma'arif adalah literasi begitu ya, membaca disertasinya, membaca disertasinya sehingga pemikiran-pemikirannya bisa dipahami dan kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti mencapai seperti yang tadi Pak Anwar katakan, kehidupan yang indah dan terarah begitu ya. Baiklah Pak Anwar dan juga Pak Ulil, terima kasih atas pemikirannya, atas ceritanya mengenai sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Tentunya kita harapkan apa yang kemudian diwariskan oleh Buya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya dan ke masa mendatang. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNN